Peralatan yang kita gunakan yaitu papan PCB, printan PCB layout menggunakan print laser, lalu ferriklorid, tidak lupa juga sarung tangan untuk melindungi dari ferriklorid, dan komponen yang kita gunakan, kertas pasir yang halus, spidol untuk menerangi, lalu bor dengan mata bor 0,5 mm dan juga setrika. Lalu kita juga menggunakan solder beserta timahnya. Selanjutnya gosok papan PCB menggunakan kertas pasir yang halus. Gosok hingga papan PCB mengkilat. Selanjutnya lapisi papan PCB dengan printan layout PCB yang sudah kita print menggunakan print laser, lalu lipat dan setrika hingga beberapa menit hingga kira-kira berhasil printan sudah lengket pada papan PCB tersebut. Lalu kita bisa mendinginkan hasil setrikaan dengan cara memasukkannya ke dalam baskom yang berisi dengan air. Berikut adalah tampilan PCB-nya. Selanjutnya masukkan papan PCB ke dalam wadah yang berisi larutan ferriklorid yang dicampur dengan air panas. Lalu gerak-gerakkan wadah tersebut untuk mempercepat penjatuhan tembaga yang berada di luar dari jalur. Setelah tembaga di luar jalur telah jatuh, maka kita gosok lagi menggunakan kertas pasir yang halus. Selanjutnya, setelah selesai digosok, kita melakukan proses pengeboran pada papan PCB di tiap titik untuk memasukkan komponennya yang kita gunakan. Setelah selesai dibor, maka berikut merupakan tampilan dari papan PCB setelah selesai dibor. Selanjutnya, kita masuk dalam proses penyolderan, di mana sebelum disolder kita masukkan terlebih dahulu tiap kaki komponen ke dalam lubang yang telah dibor tadi. Selanjutnya kita melakukan proses penyolderan pada tiap kaki komponen. Perhatikan pada IC LM agar tiap kaki tidak terhubung dengan solder. Setelah semua kaki komponen selesai disolder, maka kita melakukan pemotongan pada sisa kaki komponen. Berikut merupakan tampilan akhir dari bagian belakang papan PCB setelah selesai disolder. Dan berikut tampilan depan papan PCB setelah selesai disolder. Selanjutnya saya melakukan pengujian pada PCB saya dengan tujuan untuk membuktikan apakah tiap komponen telah terhubung atau apakah rangkaian pada PCB telah bekerja. Di sini saya menggunakan input baterai sebesar 9 volt dan output lampu sebesar 12 volt. Dapat dilihat bahwa keluaran lampu 12 volt telah menyala, yang berarti rangkaiannya sudah benar dan komponennya sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menguji rangkaian kita, apakah tegangannya akan naik atau turun jika potensio diputar. Kita menggunakan multimeter dengan pengukuran pada DC volt. Pertama, kita ukur masukannya. Pada multimeter masukannya sebesar 8,7 volt. Lalu kita lanjut untuk mengubah posisi potensiometernya. Ini pada posisi maksimum. Kita putar ke kiri untuk pada posisi minimum. Putar secara perlahan. Dapat dilihat bahwa tegangannya mulai menurun hingga 7,1. Lanjut kita coba lagi untuk pada posisi yang maksimum, kita putar lagi. Apakah dia naik lagi? Tegangannya naik lagi sampai 8,3 tegangan maksimumnya.